Halo Moro People semuanya, kembali lagi bersama kita di podcast yang pasti bakal asik banget dan seru banget ya guys. Karena kita berada di Mora Talks, cerita kita, cerita Mora. Ya guys. Jadi kali ini kita bakal bincang-bincang santai, seru pastinya dan juga pasti bakal berbobot. Karena episode kali ini bakal seru banget guys. Yaitu karena kita sekarang sedang berada di Kampung Doli, Surabaya. Nah, karena itu Mora People semuanya, episode kali ini menjadi episode yang spesial karena kita bakal membahas tentang sebuah tempat yang dulu terkenal dengan gelapnya malam, namun sekarang sudah bertransformasi di bawah cahaya harapan yang pastinya bagus ya guys. Nah, kali ini saya pasti nggak bakal sendiri guys, karena saya bakal ditemenin oleh seorang narasumber yang luar biasa pastinya, yaitu dari pihak Kampung Doli sendiri. Mungkin bisa langsung kenalan dengan Bapak atau Mas, saya manggil salah, masih muda banget kayak ini. Aduh. Dipanggil Mas saja. Mas saja. Karena Mas. banyak yang manggil Mas. Oh ya. Dengan Mas Riza. Mas Riza. Oke. Mungkin bisa langsung perkenalan Mas Riza. Oke, saya Mas Riza sebagai wakil RW 12 di Kampung Doli. Di Kampung Doli, wakil RW 12 di Kampung Doli ya guys ya. Nah, mungkin sedikit pertanyaan awal mungkin Mas, apa itu Kampung Doli, dan kita kan tahu dulunya Kampung Doli seperti apa Mas ya mungkin ya. Nah terus transformasi apa yang mungkin sekarang sudah menjadi Kampung Doli itu udah nggak seperti dulu lagi. Nah sekarang tuh Kampung Doli sudah seperti apa memangnya Mas? Oke, jadi kan sebenarnya kan transformasi Kampung Doli itu dimulai dari 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu. Setelah eks-lokalisasi ditutup, kemudian banyak pihak yang itu berusaha untuk bagaimana Doli ini bisa menjadi lebih baik ya. Saya yakin pemerintah juga sudah maksimal, dari warga pun juga sudah maksimal, dari berbagai pihak, dari kampus, akademisi dan lain sebagainya juga sudah maksimal untuk mendukung adanya transformasi Kampung Doli ini. Nah, di kepengurusan RW 12 ini kan sudah berjalan selama 3 tahun ya kurang lebih. Nah, 3 tahun ini kami juga mengusahakan berbagai macam inovasi-inovasi pemberdayaan. Nah, sehingga kalau Mas Abdi itu datang di Gang 5 pintu masuk di RW 12 ini, itu kan di gapurannya kan kita tulis ada sebagai kampung inovasi pemberdayaan. Nah, kita punya banyak inovasi-inovasi pemberdayaan Mas Abdi terkait dengan pemberdayaan warga, baik yang menyasar anak-anak, bapak-bapak ataupun ibu-ibu, termasuk remaja. Kira-kira gitu. Dari inovasi-inovasi tersebut mungkin yang paling wah itu bisa ada apa itu Pak? Ya, jadi kalau di RW 12 ini RW 12 ini punya mutu, yaitu guyub rukun bangun kampung. Rukun mungkin bangun kampung. Terkesan normatif, tapi itu maknanya juga sangat dalam. Nah, mulai dari keinginan kita untuk bagaimana meningkatkan kesatuan warga melalui guyub rukun, tapi kerukunan saja enggak cukup di Kampung Doli ini. Maka kerukunan itu harus diorientasikan untuk membangun kampung. Nah, ada banyak upaya-upaya pemberdayaan, seperti kita bentuk kelompok tani, kemudian kita bentuk Karang Taruna yang juga memiliki berbagai macam program digital. Di Balai RW 12 ini juga di lantai 2-nya yang awalnya gudang kita sulap menjadi studio atau ruang multimedia. Jadi di tempat ini nanti teman-teman Karang Taruna bisa menghasilkan berbagai macam produk-produk digital. Pastinya ya. Wah, berarti ibaratkan Kampung Doli sudah berbeda sekali dari masa lampau itu Pak ya. Emang udah menuju Kampung Doli yang benar-benar lebih baik dan pasti harus emang dengan lebih baiknya itu Pak. Betul. Nah, mungkin sedikit ngebahas tentang dulu awal mula dari transformasi tersebut Pak. Nah, ada nggak sih Pak, maksudnya pihak luar yang benar-benar ikut andil dalam transformasi dari Kampung Doli ini? Ya, ada banyak sekali pihak-pihak luar ya yang itu ikut membantu pengurus kampung khususnya dalam membangun kampung. Yang pasti ya dari pihak pemerintah ya, dari pihak kelurahan, kecamatan, dinas. Nah, selain pemerintah kita juga sering berkolaborasi dengan
para akademisi dari kampus, baik dosen, kemudian komunitas kampus seperti BEM Ya, dan juga dari mahasiswa. Nah itu yang alhamdulillah selama 3 tahun ini setiap tahunnya itu banyak sekali pihak-pihak itu yang melakukan penelitian ataupun pengabdian masyarakat di Kampung RW 12 ini. Kampung RW 12 ini Pak, ya. Nah, tapi kalau boleh saya tahu itu Kampung Doli itu hanya mencakup RW 12 tuh atau bagaimana Pak? Enggak, sebenarnya kalau yang dikatakan Gang Doli Iya. itu hanya di Kupang Gunung Timur 1. Nah itu cuma ya mungkin sejauh 200 atau 300 meter itu ya. Iya. Nah itu kan yang di sisi kanan itu ada RW 12, yang sisi seberangnya itu ada RW 6. Nah ada juga sebagian di RW 10 gitu. Oh berarti dulunya awalnya Kampung Doli itu, Gang Doli itu hanya mencakup yang di depan itu Pak ya? Iya. Oh iya. Nah, dalam masa transformasi sekarang atau setelah dari eksolokalisasi dihapus itu Pak ya, ditutup, ada nggak Pak maksudnya struggle atau masalah yang dihadapi dari sampai saat ini gitu Pak? Ya sebenarnya kan yang apa ya semacam pekerja seksnya dulu itu kan bukan dari warga sini asli, tapi banyak dari pendatang, bahkan dari luar pulau. Nah setelah ditutup maka mereka kembali ke daerahnya masing-masing. Warga sini itu lebih banyak terdampak, yang semula rame menjadi tidak rame. Nah struggle-nya ya kita mengajak masyarakat untuk ayo ikut bersama-sama, baik dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, itu pembangunannya di aspek itunya yang agak lumayan struggle kan itu ya. Nah makanya kan di kepengurusan RW itu kita menambahkan satu bidang yang itu di luar ketentuan dari perwali. Jadi ada satu bidang khusus kita namakan ekonomi kreatif. Nah ekonomi kreatif kalau Mas Abdi lihat di depannya Balai RW itu ada semacam berbagai macam itu kan lembaga ya, dari PAUD, dari Karang Taruna dan lain sebagainya, termasuk ada yang namanya inkubator usaha. Nah inkubator usaha ini fokusnya adalah yang menginkubasi usaha UMKM di RW 12, mulai dari membantu dalam merancang nanti keminatan usahanya kemana, kebutuhan legalitasnya bagaimana. Kita juga membantu dalam desain desain produknya, desain promosinya gitu. Nah jadi pemberdayaan di sini itu kita kepinginnya itu dilakukan secara menyeluruh ya dan terintegrasi. Kalau Karang Taruna dia fokusnya ke digital, maka biasanya kita minta tolong mereka untuk mempromosikan produk-produk dari UMKM, termasuk produk-produk dari kelompok-kelompok yang kita bentuk. Nah, kelompok batik itu kita juga ada. Kita ada namanya Pesona Batik Doli. Nah, sudah punya hakinya juga di bidang industri, di bidang desain industri. Itu ada desain khusus yang sudah menjadi hak patennya warga Doli. Nah itu gitu. Nah sama ini saya mau menanyakan sedikit tentang ini dari pemikiran saya ya Pak. Awal masuk ke sini, awal datang ke sini tadi tuh di depan kan ada yang namanya pasar burung gitu Pak. Oh iya. Nah itu pasar burung termasuk dalam transformasi itu atau emang sudah ada dari dulu itu Pak? Ya itu termasuk dalam transformasi. Nah tapi memang yaitu bagian daripada tantangan yang harus kita coba atasi ya. Karena dulu itu sebenarnya pasar burung juga ramai, tapi semenjak COVID ya sebenarnya enggak hanya pasar burung ya, di banyak tempat kan juga ada banyak tempat-tempat usaha itu yang kurang bisa berjalan dengan baik. Tapi warga tetap mengusahakan bagaimana yang dulunya Wisma menjadi gedung pasar burung. Nah terus itu kita arahkan juga tidak hanya sebagai tempat usaha, karena kan ada sablon di sana, ada kelompok batik di sana. Nah tapi juga sebagai pusat seni dan kreativitas. Nah ya berarti mungkin emang penuh tantangan pasti Pak untuk menuju ke depan gitu Pak. Tapi nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini, mungkin ibaratnya itu. Sip. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya ini tentang refleksi ya Pak. Pesan Bapak bagi mahasiswa khususnya karena kami semua kan CSS Muara kan mahasiswa ya Pak. Iya. Itu untuk
dari Kampung Doli sendiri untuk mahasiswa-mahasiswa yang tadi kan katanya mungkin pernah pengabdian atau apa seperti itu Pak? Iya. Oke, pesannya mungkin begini ya. Kampus itu tempatnya atau tempat lahirnya metodologi. Ya, betul. Tapi untuk bisa membentuk kepribadi itu ya dari orangnya sendiri. Sehingga kalau mahasiswa sudah mendapatkan ilmu dengan berbagai macam metode yang dia pelajari, nah apakah sudah terbentuk kemampuan dirinya? Itu akan bisa terbentuk kalau ilmu itu dibumikan di lapangan. Betul. Nah sehingga kami di warga Doli sini juga berharap dan terus mengajak kepada para akademisi khususnya yang punya berbagai macam solusi pemecahan masalah agar juga ikut berkolaborasi. Nah ini ada misalnya ada wadah, ada lahan yang bisa dijadikan peran positif gitu ya, untuk mengaplikasikan ilmunya. Barangkali nanti akan tercipta ilmu-ilmu baru. Atau barangkali nanti mahasiswa bisa memahami, oh ternyata dinamika ilmu itu kalau diterapkan di lapangan ya seperti ada ini, seperti ini ya, ada kesulitannya, ada apa dan sebagainya. Karena kalau ilmu itu kan cenderung bersifat kognitif. Nah, agar terasa dinamika mentalnya ya harus turun ke lapangan. Coba bertemu dengan masyarakat, menyelesaikan persoalan sampah secara langsung. Ya kan? Mungkin kita paham teori bagaimana cara mengelola sampah. Nah, coba langsung dikelola sampahnya, akan merasakan baunya sampah, jijiknya sampah. Nah, itu akhirnya kan mikir-mikir, butuh nggak ya metode baru? Nah, gimana kalau mengelola sampah tapi nggak membuat orang jijik lah? Akhirnya kan ada masalah baru, muncul solusi baru, solusi dipecahkan di akademi. Gitu ya. Nah, untuk harapan Kampung Doli ke depannya mungkin bagaimana Pak? Harapan dari Kampung Doli ya, pembangunan yang dilakukan oleh para pengurus RW 12 ini kan masih 3 tahun. Alhamdulillah juga sebenarnya dengan lahirnya berbagai macam kelompok pemberdayaan itu memang belum bisa dikatakan berhasil. Tapi kita merasa ada berbagai macam embrio yang telah kita hasilkan. Contoh misalkan kelompok batik sudah bisa menghasilkan desain batik otentik dari Bali. Ada yang namanya batik diesel, ada yang namanya batik anggur. Nah, ada berbagai macam nama-nama batik. Kemudian di Karang Taruna juga ada podcast, ya kan? Ada podcast, ada produk digital yang lainnya. Ada kelompok tani. Sekarang kita sudah punya produk pupuk cair. Nah, terus juga ada produk bibit anggur impor. Nah, kita merasa bibit itu bagus karena itu dihasilkan dari stek. Nah, karena dia pembibitannya dari stek yang batang bawahnya itu menggunakan anggur lokal, atasnya menggunakan anggur impor. Nah, itu lebih kuat dibandingkan dengan anggur impor murni. Karena kalau di Indonesia ini lebih cocok yang bawahnya itu pakai anggur lokal. Tanahnya itu lebih cocok gitu kira-kira. Nah, kemudian ada Kampung Dolinan. Ya, Kampung Dolinan. Jadi kayak diplesetkan begitu ya. Nah, di Kampung Dolinan itu kita mengajak anak-anak kecil untuk bermain, belajar, membentuk soft skill anak-anak mulai dari kecil kan itu kan. Kemudian juga ada sekolah budaya. Nah, kita membentuk karakter melalui tokoh 5 Pandawa. Jadi sebenarnya ada berbagai macam inovasi pemberdayaan, tapi itu memang masih awal semua. Nah, harapannya ya bagaimana tunas-tunas muda ini ya kan. Ya, nah, itu bisa berkembang sehingga menjadi kelompok-kelompok yang matang. Nah, sehingga bisa kalau matang menghasilkan buah, nah akhirnya kan memberikan kemaslahatan. Kira-kira gitu. Nah, untuk inovasi-inovasi tadi itu inovasi-inovasinya itu berdasarkan dari masyarakat sendiri Pak, atau ada campur tangan dari misalkan apa gitu? Ya, jadi inovasi itu sebenarnya kalau kita lihat, kita sebagai pengurus juga ada dilematisnya. Kita fokus di satu saja harus sukses, atau kita melakukan banyak hal. Ya biasanya kan suksesnya agak sulit karena kan banyak yang kita fokusi. Nah, tapi justru dengan banyak hal yang kita lakukan itu kan semuanya berbasis keinginan masyarakat. Ada orang yang ingin bertani, ya kan, menjadi apa? Dia hobinya adalah urban farming, ya kan, di atap rumahnya, di depan rumahnya dan sebagainya. Ya sudah kita fasilitasi.
Nah, kita fasilitasi, kita pertemukan dengan orang-orang yang juga suka bertani, kita bentuk kelompok tani. Nah, ada anak-anak muda, ya kan, yang itu sama-sama suka digital, ya kita bentuk Karang Taruna yang fokusnya ke produk digital. Ada ibu-ibu yang suka kerajinan. Nah, suka kerajinan, ada yang suka desain, ada yang pintar teknisnya, kita bentuk kelompok batik. Nah, jadi sebenarnya dari mana itu sumber inovasinya? Itu dari masyarakat. Iya, kebanyakan dari masyarakat. Berarti memang masyarakatnya sendiri yang mau move ya Pak ya, yang dari dulu ke zaman sekarang yang transformasi itu. Iya, sesuai dengan mutunya ya, guyub rukun. Kalau sudah guyub, ayo bangun kampung. Nah, karena kalau sudah ada banyak kelompok-kelompok sosial itu nanti kita mau membangun kampung itu gampang. Tinggal kita panggil. Butuh lingkungan, panggil kelompok bank sampah. Bank sampah juga ada. Panggil kelompok tani, panggil kelompok batik dan sebagainya. Ya, jadi ini benar-benar pembicaraan yang sangat seru mungkin Pak ya. Karena di sini kisah Kampung Doli ini mungkin bagi saya tuh mengajarkan bahwa nggak ada sesuatu yang nggak bisa diubah Pak. Yang dari dulu pasti kita taunya stigma-stigma negatif tentang Kampung Doli. Nah sekarang sudah benar-benar berubah, nggak ada Doli yang dulu lagi. Doli benar-benar sudah menjadi wajah baru, tempat baru dan benar-benar lebih baik dari sebelumnya ya Pak. Nah, mungkin terakhir Pak ini 3 kata yang paling menggambarkan Kampung Doli sekarang. 3 kata. Kalau saya tawar satu aja gimana? Nggak apa-apa Pak, satu aja ya. Dolimorfosis. Dolimorfosis. Coba sendiri Pak. Sungguh luar biasa transformasi dari Kampung Doli sendiri, dan juga sungguh luar biasa narasumber kita ya guys ya, dari Mas Riza ini. Nah, nggak kerasa kayaknya sudah kelar ya. Cukup. Ya. Kita nanti habiskan di luar podcast ini ya. Tuh Pak, kita ngobrol-ngobrol aja Pak. Nah, dari mungkin terima kasih sebelumnya buat Mas Riza sudah meluangkan waktu menjadi narasumber kita. Kami juga terima kasih banyak dari CS Mora sudah bisa berkunjung dan mengabdi di sini. Oh ya, for your information guys, jadi CSS Mora ini saat ini sedang melakukan pengabdian masyarakat di Kampung Doli sini. Makanya kita ngobrol-ngobrol dengan pimpinan Kampung Doli atau perwakilan untuk mengenal kembali Kampung Doli itu kayak gimana guys. Nah, luar biasa CS Mora ini. Ada banyak program pengabdian dari kampus lain, tapi nggak sampai menginap. Nah ini kalau menginap ini kan 24 jam. Iya betul Pak. Ya kan ibaratnya kalau ada apa-apa kampung ini kan langsung panggil teman-teman kan bisa selesai masalahnya. Bisa. Ya, terima kasih. Amin. Semoga ya harapannya bagi CSS tadi itu semoga bermanfaat lah apa yang kita pengabdian di sini, semoga bermanfaat Pak. Amin. Nah, mungkin seperti itu guys ya akhir dari podcast kita kali ini. Nah, jangan lupa untuk terus mengikuti Mora Talks di episode-episode berikutnya, karena kita akan punya banyak topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan tetap semangat karena kita di Mora Talks. Cerita kita, cerita Mora.